Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali presentasi tentang peluang. Kemarin itu kita membahas tentang kaidah pencacahan. Pada hari ini materinya adalah permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi dan kombinasi ini tidak terlalu berbeda jauh antara keduanya. Ini Bu Intan jelaskan secara visual ya nak. Gitu ya, bismillah kita mulai. Permutasi didefinisikan sebagai suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda. Jadi yang sudah Bu Intan garis bawahi ya, susunan dalam permutasi memperhatikan urutannya. Nah, ingat ya, memperhatikan urutan. Permutasi berdasarkan unsur-unsur dibedakan menjadi 3 macam. Jadi ada 3 nih. Ada namanya permutasi R dari N unsur, ada namanya permutasi unsur-unsur yang sama, dan ada namanya permutasi siklis. Nah, permutasi R dan N unsur ini akan berbeda dengan permutasi yang lainnya. Bedanya di sebelah mana, di bagian mana dibentuk contoh soalnya. Seperti itu. Kita coba. Contoh, berapa banyak susunan angka ratusan yang mungkin dibuat dari angka 4, 5, dan 6. Oke, angka 4, 5, dan 6 ini kita buat satu persatu dulu. Satu persatu dituliskan. Jadi gini, dia ini kan minta banyak susunan angka ratusan yang mungkin terjadi dari angka 4, 5, dan 6. Bisa 456, bisa 546 gitu kan logikanya, bisa 654, kebolak-balik gitu kan. Tapi supaya susunannya rapi, Bu Intan buatnya seperti ini diagramnya. Kita tulis dulu angka 4, 5, dan angka 6 gitu ya. Kemudian si angka 4 ini kita tulis lagi, dibuat cabang, kemudian ditulis angka 5 dan angka 6. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah 4 sudah, 5 sudah, berarti yang belum angka berapa nih? Nih di garis sebelah sini nih. Nah, ya. Kita fokus ke situ. 4 sudah, 5 sudah, berarti yang belum angka 6. Gitu. Maka hasilnya adalah 456. Ini susunan yang pertama. Gitu. Lanjut yang kedua. Angka 4 sudah, angka 6 sudah, berarti selanjutnya angka berapa lagi yang belum? Nah, ini kan diminta terdiri dari 3 susunan angka 4, 5, dan 6. Seperti itu. 4, 6, 5. Nah, berarti susunan yang kedua adalah 465. Susunan yang kedua yang mungkin terjadi, susunan angka ratusan kedua yang mungkin terjadi dari angka 4, 5, dan 6 adalah angka 465. Seperti itu. Kemudian kita tadi kan nulis angka 5. Angka 5. Setelah angka 5 maunya angka berapa dulu? Ya yang kecil dulu aja ditulis gitu ya. Angka 4. Setelah angka 5 ditulis angka 4. Setelah angka 4, angka berapa lagi yang belum? Karena cuma ada 3 angka, gitu kan? Jadinya tulis lagi angka 6. Maka kemungkinan yang terjadi yang ketiga adalah angka 546 dan seterusnya. Seterusnya dan seterusnya. 564. Kemudian ini angka 6, kita buat cabang 2 gitu kan. Angka 4 dan angka 5. Setelah itu angka berapa yang belum yang di sebelah pojok? 6, 4, 5, maka 645. Nah, kemungkinan ini kita hitung ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka letak angka dalam susunan tersebut memperhatikan urutannya. Memperhatikan urutan ini termasuk permutasi. Jadi contoh soal ini termasuk permutasi, yaitu memperhatikan urutan. Kenapa memperhatikan urutan? Karena bilangan 456 itu bilangan 456 tidak akan sama dengan 465. Ya iyalah Bu, nggak bakal sama. Kenapa? Nah, kita fokusnya ke
masalah urutan ya. Urutan pertama, urutan kedua, dan urutan ketiga. Di 456, urutan pertama angkanya adalah angka 1. Urutan kedua angkanya adalah angka 5. Dan urutan ketiga angkanya adalah angka 6. Nah, berbeda dengan angka 465. Urutan pertamanya benar nih, angkanya angka 4 sama. Tapi urutan keduanya dan urutan ketiganya beda angkanya. Maka yang bisa dikatakan bahwa susunan dalam permutasi itu memperhatikan urutan. Karena bilangan 456 tidak sama dengan bilangan 465, sehingga banyaknya susunan angka ratusan yang dapat dibuat dari 3 buah angka, 4, 5, dan 6 adalah 6 buah susunan. Tapi bagaimana jika angkanya lebih banyak lagi? Mungkin nggak kita membuang-buang waktu untuk melakukan coret-coret seperti ini gitu, membuat diagram seperti ini. Contoh, bagaimana susunan angka ratusan yang dapat dibentuk dari angka 4, 5, 6, dan 7. Coba, ini ada 4 angka. Sedangkan untuk membuat angka ratusan itu kan harus 3 angka. 1, 2, 3. Nah, ini harus diisi nih. Bisa 456 gitu kan. Pokoknya kemungkinannya ada angka 4, 5, 6, dan 7. Bisa 765 mungkin. Atau 764 mungkin gitu kan. Atau 745 mungkin. Loh, urutannya gimana? Nah, kebetulan di pertanyaannya adalah bagaimana susunan angka ratusan yang dibentuk. Jadi kita hanya menyebutkan berapa banyak susunannya saja. Jadi kita tidak perlu membuat diagram seperti ini jika tidak diminta. Seperti itu. Nah, cara bikinnya gimana? Ya sama kalau permutasi. Jadi kita buat angkanya dulu. Kan dia minta 4 angka ya. 4, 5, 6, dan 7. 4, 5, 6, dan 7 gitu ya. Nah, kemudian fokusnya ke satu-satu dulu, jangan fokus ke semua. Jadi kita fokus ke sebelah sini dulu. Yang ini abaikan dulu gitu ya. Kita fokus ke satu dulu. Setelah angka 4, dia kan ada 4 angka. Setelah angka 4 kita buat cabang lagi. Angka berapa aja yang belum ditulis, yaitu angka 5, 6, dan 7. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah, ini kan sudah nih 5, 6, dan 7. Oh, udah, oke. Terus sekarang fokusnya ke kaki-kakinya. Nah, si 5 ini bisa bikin cabang lagi. Bikinnya angka antara 6 atau 7. Kenapa? Gitu. Nah, ini Bu Intan buat seperti ini. Nah, gitu ya. Kemungkinan pertama, angka ratusannya adalah 456. Diminta angka ratusan ya, bukan ribuan. Kalau ribuan beda lagi. Kalau ribuan ada 4 angka. Yang titik-titik kita harus menebak. Ini berapa banyak susunan angka yang bisa disusun dari angka 4, 5, 6, dan 7. Tapi ini kan mintanya ratusan. Sorry, bukan ribuan. Oke, lanjut ya. Setelah itu, susunan yang kedua adalah 457. Berarti di sebelah sini. Gitu kan. Nah, seterusnya begitu. Nih, 5 udah nih. Berarti sekarang si 6. Kita fokusnya ke 6. 6 nih bikin cabang lagi nih. Kan ada 4 sama 6. Angka yang belum ditulis tuh apa? Oh, angka 5 sama angka 7. Ya udah tulis, bikin cabang lagi. Nah, habis itu dijabarin deh. 465 sama 467. Begitu seterusnya. Dan seterusnya ke bawah. Ini tidak bisa Bu Intan jelaskan satu persatu karena terlalu banyak. Sehingga kita hitung semuanya ada berapa. Ini semua ada berapa, ini ada berapa. Totalnya adalah 24 buah susunan. Tapi kita nggak mungkin mengerjakan satu soal saja bisa sampai 10 menit lebih untuk membuat semua diagram seperti ini. Maka dibuatlah cara mudahnya, yaitu rumus permutasi. Oke, kita coba. Di permutasi unsur-unsur yang berbeda.
yaitu permutasi R dari N unsur. Nah, baik permutasi ataupun kombinasi, intinya kita harus bisa masalah faktorial. Ingat ya, faktorial yang ada tanda serunya, seperti itu. Intinya kita harus bisa perhitungan faktorial. Oke, dari kasus nih ya, Bu Intan kasih contoh kasus yang angkanya banyak itu. Kita coba masukkan ke dalam rumus permutasi. Gimana cara bedainnya? Nah, jadi ini kan ada NR, ada NR, ada NR gitu-gitu ya. Bingung ya? Bu, ini NR-NR-nya itu yang mana? Kalau tidak salah belum ada di presentasi. Jadi begini. Kita lihat tanda kurang dari sama dengan gitu ya. R kurang dari sama dengan N, maka R ini lebih kecil ya daripada si N. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan N. Gitu, karena ada tanda garis di bawahnya. Maka kalau ada soal seperti ini ya, bagaimana susunan angka ratusan? Angka ratusan itu terdiri dari berapa angka? 3 angka. Yang dibentuk dari angka 4, 5, 6, dan 7. 4, 5, 6, dan 7 ini ada berapa angka? Ada 4 angka. Angka 3 sama angka 4, gedean yang mana? 4, Bu. Oh, berarti si ini 4 itu adalah R atau N. Nah, gitu ya. Kan R itu lebih kecil sama dengan dari N. Maka yang N itu si 4. Ini N gitu kan. Ini 3-nya itu sama dengan R. Ya sudah, tinggal kita masukkan ke dalam bentuk rumusnya. Oke, tinggal masukkan. Berarti P, Bu Intan kalau ini biasa nulis ulang lagi gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman belum bisa mengaplikasikannya, tolong tulis ulang rumusnya bagaimana, terus baru kita masukkan satu-satu. Masukin N-nya 4. Gitu kan. Habis itu R-nya 3. Ini sama ini itu sama aja ya. Jadi jangan terkecoh. Itu lambangnya sama aja. Jadi baik permutasi atau kombinasi itu bisa dibuat susunannya atas bawah seperti ini atau menyamping gitu. Jadi pilih salah satu aja. Ini Bu Intan tulis semuanya aja supaya terbiasa. Nah, kemudian lihat ada P, ada di bagian atasnya N, bagian bawahnya R. Maka sama ditulisnya seperti ini juga gitu ya. Nah, sama dengan N faktorial. Berarti 4 faktorial gitu kan. Nah, di sini dibagi per gitu kan. N dikurang R difaktorialkan. Maka kita selesaikan dulu dalam kurungnya. 4 dikurang 3 kemudian baru difaktorialkan. Kita tulis dulu seperti ini gitu sesuai dengan konsepnya gitu ya. Oke, sudah ditulis sudah. Berarti tinggal dihitung. 4 faktorial ya tetap 4 faktorial. 4 dikurang 3 1. 1 faktorial berapa? 1 gitu kan. Oh ya udah, berarti kita selesaiin aja 4 faktorialnya. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 kali 1 1. 24 bagi 1 1. Sorry. Kok 24 kali 1 1. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 kali 1 24. 24 bagi 1 24 gitu ya. Jadi hasilnya 24. Jadi mau teman-teman menggunakan konsep permutasi seperti ini ataupun menggunakan konsep seperti ini, itu hasilnya akan sama. Tapi kita tidak bisa membuang waktu untuk membuat diagram sebanyak ini. Misalkan satu soal waktunya cuman sekitar 1 menit atau 2 menit gitu mengerjakan. Nah, maka teman-teman perlu tahu, oh ini itu bagian permutasi unsur-unsur yang berbeda. Gimana dengan permutasi yang lain? Contoh, bagaimana dengan permutasi unsur-unsur yang sama? Gini, seperti ini.
Nah, nanti Bu Intan jelasin. Ini Bu Intan kasih contoh lagi, masih contoh soal permutasi unsur-unsur yang berbeda atau permutasi R dari N unsur. Nah, jadi permutasi itu tidak hanya bentuk soal cerita saja nih. Ini kan nomor 2 ini bentuk soal cerita. Tapi bisa juga dalam bentuk perintah seperti nomor 1. Tentukan nilai dari permutasi P. Permutasi 2 dari 7 unsur. Nah, cara bacanya gitu ya. Permutasi 2 dari 7 unsur. Jadi ada 7 unsur. Maka cara jawabnya gimana? Nah, nih cara jawabnya seperti ini ya. Bu Intan tulis dulu konsep awalnya, konsep dasarnya seperti apa gitu. Nah, kemudian ingat bahwa angka yang lebih kecil itu ada di bagian bawah. Ingat ya? Tuh, angka yang lebih kecil karena R kurang dari N. Nih, di sebelah sini. Ini maksudnya di bawah tuh sini. Jadi yang bagian atas nih yang lebih besar si 7-nya, terus yang kecilnya itu yang ada di bagian bawah. Kemudian Bu Intan tulis seperti ini. Gitu ya, mengikuti dengan konsep awalnya. Nah, ya sudah, N faktorial. N-nya berapa? Yang angka atasnya berapa? 7, Bu. 7 faktorial. Tulis 7 faktorial per, gitu kan. Per, nah, N dikurang R. Berarti 7 dikurang 2. Tulis 7 kurang 2. Jangan lupa pakai tanda dalam kurung, terus tanda faktorial. Oke, sudah. 7 faktorial, tulis. Gitu kan. Terus 7 dikurang 2. 5. Oh, berarti 5 faktorial. Maka kita harus selesaikan bagian ini. Gitu. 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Atau 7 faktorial per 5 faktorial. Gitu kan. Nah, ini adalah cara ribetnya. Kenapa Bu Intan bilang cara ribet? Nih dijabarin semuanya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus yang ini juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Habis itu apa? Dicoret. Seret dicoret gitu. Nggak usah capek-capek. Kalau Bu Intan lebih suka nulis kayak gini. 7 faktorial itu kan 7 kali 6 kali 5 faktorial. 5 faktorial apa? Maksudnya tuh masih ada nih panjang 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Cuma Bu Intan nggak mau nulis. Dibagi, karena bawahnya 5 faktorial, makanya atasnya ini Bu Intan berhentiin di 5 faktorial aja. Dibagi 5 faktorial. Seret gitu. Udah tinggal coret. Toh sama aja kok kayak nulis 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Cuman Bu Intan masih dalam bentuk, di sini masih dalam bentuk tanda seru, masih dalam bentuk faktorial. Sebenarnya sih sama saja, bagaimanapun caranya sama saja, yang penting hasilnya. Sama kan? Hasilnya 7 kali 6, di sini juga 7 kali 6. Maka hasil akhirnya adalah 42. Ini hanya Bu Intan ngasih tahu boleh kok nulis kayak gini gitu. Kalau nggak salah di materi faktorial tuh Bu Intan pernah ngejelasin kalau atasnya angkanya sama, ini kayak gini 5 faktorial, tulis aja kayak gini. Jadi menghemat kalian untuk tidak nulis terlalu banyak gitu ya. Kan nanti ujian matematika Bu Intan minta kertasnya dikumpulkan di sekolah. Seperti itu. Oke, sudah ketemu hasilnya 42. Oh, ini ternyata ini pilihan kedua, ini pilihan pertama. Cara pertamanya ini ditulis sepanjang ini cara keduanya ditulis singkat. Hanya sampai sini tuh, ada bedanya ya. Ini tinggal dicoret. Ternyata Bu Intan ngasih contohnya. Ini dicoret. Nah, tuh coretnya panjang. Mending kayak gini, hemat tempat gitu. Oke, sekarang nomor 2. Kelas 11 MM2 akan membentuk kepengurusan kelas terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke. Kalau kita baca soal, coba simak. Bayangkan gitu ya, ada ketua, sekretaris, bendahara. Calon pengurus kelas ada 6 orang dan masing-masing punya kemungkinan yang sama untuk menduduki salah satu jabatan tersebut. Berapa banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk? Nah, ada berapa banyak? Oke. Ingat, kalau permutasi atau kombinasi, kita butuh 2 angka untuk N dan R. Ingat ya. Nah, sedangkan di dalam soal, kita hanya menemukan tulisan angka 6 saja.
gitu. Nah, coba baca lagi gitu ya. Kelas 11 MM2 akan membentuk kepengurusan kelas terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada berapa calon? Ketua, sekretaris, bendahara. Berarti ada 3 ya. Nah, makanya menggunakan permutasi sebanyak 6 orang. Tadi kan calonnya ada 6 orang ya. Untuk mendapatkan 3 orang. Jadi permutasi permutasi 3 dari 6 unsur. Jadi akan dipilih 3 dari calon pengurus kelasnya sebanyak 6 orang. Gitu. Nah, ini gimana caranya? Ya udah, sama seperti ini, tidak berbeda jauh. Gitu ya. Tinggal diselesaikan saja. Kan sudah Bintang kasih contekannya. Di sini 4, 6, 3 sama dengan gitu kan. Nanti 6 faktorial per gitu. Ini Bintang tidak bisa buat titik. Dalam buka kurung 6 dikurang 3 faktorial. Nah, itu coba dikerjakan sendiri ya nak, biar berlatih. Jadi sudah Bintang kasih contekan kalau nomor 2 ini permutasi 3 dari 6 unsur. Coba kerjakan. Tidak beda jauh caranya dengan nomor 1. Kemudian lanjut. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi dari n unsur yang memiliki ada unsur pertama atau R1, kemudian ada unsur kedua atau disebut dengan R2, dan seterusnya. Jadi ada unsur ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya banyak sampai dengan unsur terakhir yaitu disebut dengan unsur disebut dengan RK atau unsur kekak. Unsur kekak, jadi jangan bingung ya bahasanya. Bisa ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi tergantung contoh soalnya. Contoh soalnya itu, bentuk soalnya itu ada unsur yang ada berapa unsur? Ada unsur keberapa? Seperti itu. Kemudian dilambangkannya seperti ini. Tetap ada tulisan P-nya, permutasi. P itu melambangkan permutasi. Kemudian di sini ada N-nya. Tentunya N-nya itu lebih besar daripada R-nya. Ingat ya, R lebih kecil daripada N. Berarti N lebih besar. Maka N yang paling depan di sini ditulis. Kemudian baru unsur yang pertama, unsur kedua, dan seterusnya sampai unsur keberapa. Gitu. Nah, ini bentuk konsep permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dengan R1 tambah R2 tambah dan seterusnya. Kalau unsur-unsurnya ditambah, ini kurang dari N. Contoh. Dalam suatu keranjang berisi 9 bola. Ingat, dalam suatu keranjang berisi 9 bola. Oh, ada 9. Terdiri dari 2 bola merah, 3 bola kuning, dan 4 bola hijau. Berapa banyak cara untuk menyusun 9 bola secara berdampingan? Nah, jadi ada 9 bola nih, mau disusun berdampingan, manjang begitu ya. Nah, ada beberapa kemungkinan. Bisa merah. Kan ada warna merah, ada kuning, ada hijau gitu ya. Bisa merah, kuning, hijau, atau karena bola hijau lebih banyak ya, atau bisa juga hijau, merah, kuning gitu kan, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, itu kemungkinannya banyak sekali. Bisa juga, saya nggak mau merah duluan, saya maunya hijaunya duluan yang disusun. Hijau dulu, baru merah, baru kuning. Atau habis itu saya maunya kuning lagi, baru merah. Nggak mau, saya maunya merahnya dulu 2, habis itu kuningnya dulu. Nah, itu kan ada banyak sekali susunan, ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Maka kita hitung berapakah kemungkinan itu susunannya. Nah, permutasi beberapa unsur yang sama itu seperti ini contoh soalnya. Jadi ada kalau ngebedainnya gini. Gampangnya gini kalau ngebedainnya. Kalau unsur-unsur yang berbeda, cara bedainnya dia hanya terdiri dari N dan R-nya saja. Jadi R-nya itu cuma 1.
permutasi R-nya itu cuma 1. Nah, ingat ya, kalau seandainya beberapa unsur yang sama, R-nya itu ada banyak. Nah, seperti ini. Ada embel-embelnya. Ada 2 bola merah, 3 bola kuning, 4 bola hijau. Nah, itu. Berapa banyak cara untuk menyusun 9 bola? Maka kita tulis dulu awalnya, konsep awalnya. Jangan lupa ya, ingat ini gitu. Atau cukup sampai sini aja. Nah, ini nggak usah, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita aplikasikan. Yang pertama, N-nya berapa? Total bolanya ada berapa? Oh, ada 9 bola. Oke, berarti di sini tulis 9. Selanjutnya ada 2, 3, dan 4 gitu ya. Oke, maka di sini juga tulis 2, 3, 4. Jadi berurutan ya, 9, 2, 3, 4. 9-nya dulu. Karena 9 yang paling besar. Lanjut. 9 ini, karena di sini udah ditulis ya, udah kita fokus ke sini aja. 9 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini tanda titik itu menandakan kali ya. Gitu. Tanda titik itu menandakan kali supaya tidak keliru. 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial. Seperti itu. Sama dengan 9 faktorial. Ini mah cuma Bu Intan susun aja. Biar kelihatannya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Seperti ini ya. Sebenarnya nggak masalah. Kayak begini juga nggak masalah. Yang penting susunan di sininya 9 itu paling pertama. Gitu. Oke. Tinggal ditulis 9 kali 8, ini tanda titik ingat menunjukkan kali. 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa Bu Intan berhenti di sini? Karena di bagian bawah itu yang paling tinggi itu 4 faktorial, maka bagian atasnya Bu Intan berhenti di 4 faktorial. Buat apa Bu? Buat dicoret. Nah, begitu. Tapi kan masih ada yang ini Bu, 3 faktorial dan 2 faktorial. Ya udah jabarin aja. 3 kali 2 kali 1. Ya ini kan yang ini sebelah ini 3 faktorial, yang sebelah sini yang 2 faktorial gitu kan. Nah, ya udah tinggal dicoret. 3 kali 2 6. Dicoret sama angka 6 yang di atas gitu kan. Terus ini masih ada angka 2 ya di bagian bawah ya. Nah, ini mau dicoret sama yang mana? Ya, bisanya cuma sama yang 8. Gitu kan. 8 bagi 2 4. Nah, berarti ini bagian bawah habis ya, tinggal totalnya angka 1 gitu. Jadi kalau pembagiannya 1 kita abaikan saja tidak masalah, maka hasil akhirnya tinggal 9 dikali 4 dikali 7 dan dikali 5 karena 5 tidak dicoret tadi ya. Nah, 9 kali 4 kali 7 kali 5, maka susunan yang bisa disusun, banyaknya cara untuk menyusun 9 bola secara berdampingan itu ada 1260 cara. Nah, banyak banget kan? Gitu. Kita nggak mungkin menjabarkan satu persatunya. Tapi kita hitung banyaknya saja. Berapa banyak kemungkinan yang terjadi. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada namanya permutasi siklis. Permutasi siklis ini ini contoh permutasi dari beberapa unsurnya dulu. Tentukan banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata matematika. Biasanya nggak cuma kata-katanya matematika, bisa aja Bu Intan bikinnya kata-katanya di LKS tuh ada Indonesia atau Kalimantan atau nama kamu gitu ya, atau nama Bu Intan gitu kan, bebas. Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini berarti permutasi unsur yang sama. Kenapa unsur yang sama? Kita emang nyari unsur yang sama untuk dihitung gitu. Pada huruf matematika ada 2 huruf M, ada 3 huruf A, 2 huruf T, 1 huruf I, 1 huruf E, dan 1 huruf K. Seperti itu ya. Oke, untuk permutasi unsur-unsur yang sama, ini
huruf-huruf yang satu huruf ini tidak perlu kita hiraukan. Kenapa tidak dihiraukan? Karena 1 faktorial itu kan 1 ya. 1 faktorial itu kan sama dengan 1. Ini tidak akan mempengaruhi angka hasilnya, hasil akhirnya. Gitu. Jadi daripada kita capek-capek nulis ditulis semua 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial gitu-gitu. Tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Jadi kita hanya fokus huruf yang huruf-huruf yang sama yang jumlahnya lebih dari 1. Yaitu ada huruf M, ada huruf A, dan huruf T. Huruf M jumlahnya ada 2 yang sama di bagian depan nih gitu kan. Kemudian ada huruf A, ada 3 yang sama, dan huruf T. Seperti itu. Total semua hurufnya ini ada berapa? Nah, totalnya itu adalah si N. Matematika ada berapa huruf tuh? 3, 6, 9, 10. Berarti benar 10 huruf. Maka ini termasuk adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ya udah tinggal masukin ke konsep awalnya. Gimana? 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ingat ya. Oh sorry ini salah. Ini pengerjaan. Ini Bu Intan kayak copy paste dari file sebelumnya. Ini pengerjaannya salah. Ini bagian bawahnya beda sama yang ini. Ini berarti hasil tuh kan hasilnya sama dengan slide yang sebelumnya. Berarti salah. Konsep ini sudah benar, ini benar, tapi pas sampai sininya salah, perhitungannya salah. Jadi tolong hitung ulang ya nak. Jadi 10 faktorial gitu kan, dibagi ini seperti ini, dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial kali 2 faktorial. Ya hitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 6 5 gitu-gitu 4 3. Kayaknya lahannya terlalu kecil. 10 9 8 7 6 5 4 3 faktorial. Karena 3 paling besar ya, jadi Bu Intan berhenti di 3 faktorial dibagi 2 faktorial itu 2 dikali 1. 3 faktorial ini Bu Intan tetap tidak Bu Intan jabarkan karena mau dicoret atas bawah. Kemudian 2 faktorial itu 2 kali 1 gitu kan. Ini bisa dicoret ya, 2 dikali 2 kan 4, bisa dicoret sama yang sebelah sini. Yang atas 4 ini dicoret. Nah, berarti kita tinggal menghitung bagian bawahnya sudah nilainya bernilai 1, jadi tidak mempengaruhi. Jadi tinggal kita hitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, gitu ya. Sama dengan berapa? Tolong dicatat sendiri, dibuat sendiri. Yang sebelah sini, bagian sebelah sini salah gitu ya. Yang ini yang benar. Oke, next. Permutasi siklis. Permutasi siklis itu paling lebih gampang. Konsepnya lebih gampang karena pada intinya permutasi siklis itu adalah permutasi yang disusun melingkar. Jadi apapun yang bentuknya melingkar itu berarti permutasi siklis gitu. Banyaknya permutasi siklis atau melingkar dari n unsur adalah, jadi dilambangkannya seperti ini, P siklis. Jadi ada tulisan siklisnya, berarti melingkar. Kalau permutasi siklis ini tidak diketahui R-nya. Kita hanya mengetahui N-nya saja. Makanya ini paling simpel, paling enak banget. Nggak usah ngebedain mana R-nya, mana N-nya gitu kan. R-nya harus lebih kecil daripada N. Enggak, permutasi siklis nggak begitu. Intinya permutasi siklis itu ada bahasa disusun secara melingkar. Contoh, dari 6 peserta Olimpiade Matematika akan menempati kursi pada meja bundar. Melingkar dong, bundar gitu kan. Nomor 2, sebuah kelompok pramuka terdiri dari 8 orang membentuk lingkaran. Nah, itu ya. Yang Bu Intan buletin itu berarti permutasi siklis. Jadi Bu Intan belum baca keseluruhannya, tapi kalau udah kata-kata itu membentuk lingkaran, duduk di meja bundar, duduk membentuk lingkaran, gitu-gitu ya. Seperti itu berarti namanya permutasi siklis. Udah. Contoh nomor 1.
Kalau permutasi siklis yang diketahui cuma satu angka aja. Dari 6 peserta olimpiade matematika menempati kursi pada meja bundar, berapa macam susunan, posisi duduk, udah gitu aja. Berarti tinggal masukin aja. N min 1 difaktorialkan. Berarti 6 dikurang 1 kemudian difaktorialkan. 6 kurang 1, 5. 5 faktorial. Berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. 120 kali 1, 120. Bu, gimana kalau saya nomor 2, Bu? Lihat, baca. Berapa? 8 orang. 8 orang membentuk lingkaran. Berarti 8 dikurang 1, 7. 7 difaktorialkan. Hitung sendiri ya. Step by step. Hitung sendiri. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu. Gampang ya? Permutasi siklis paling gampang. Kemudian ada namanya kombinasi. Kombinasi ini agak lebih sulit. Wah, banyak banget nih, Bu. Ininya, kata-katanya. Kombinasi adalah cara menyusun suatu unsur dengan objek yang berbeda dari sekelompok unsur tanpa memperhatikan urutannya. Nah, tadi kalau permutasi kita itu harus memperhatikan urutannya. Jadi urutannya itu harus berurut, teratur gitu ya. Nomor 1, nomor 2 sama nomor 3 ini harus berurut. Gak boleh ngacak-ngacak atau gak boleh sama gitu ya. Notasi kombinasi adalah NCR. NCR gimana bacanya, Bu? Ya. Dibacanya begini, banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur sama. Tidak beda jauh dengan permutasi, cuman kombinasi dilambangkannya dengan C. Kenapa C bukan K, Bu? Karena matematika itu biasanya huruf-huruf yang dibuatnya itu dengan bahasa Inggris ya, combination gitu. Jadi C-nya ini melambangkan kombinasi gitu. Bahasa Indonesianya kombinasi gitu. Nah, di sini ada kombinasi. Banyaknya kombinasi R unsur diambil dari N unsur, maksudnya begitu. Ya, maksudnya N sama R-nya ini kecil. Ini pengetikannya aja salah ya. Contoh, terdapat 5 orang siswa. Ada Ani, Betty, Cici, Dedi, sama Endah. Ini sengaja namanya Bu Intan bedain. Ada Ani A, Betty B gitu ya, untuk mempermudah menyingkat. Cici berarti C, Dedi berarti D, sama Endah berarti E gitu. A, B, C, D, E gitu. Gampang kan nyingkat ya. Yang akan mengikuti lomba cerdas cermat dan yang akan dipilih hanya 3 orang untuk diseleksi. Jadi ada 5 orang nih, A, B, C, D, E. Si A, B, C, D, E ini mau ikut lomba cerdas cermat. Oh, yang dipilih cuma 3 orang. Berapa macam susunan yang dapat dibentuk dari 5 orang tersebut? Nah, berapa banyak nih? Bisa aja Ani, Betty, sama Cici misalkan. Tapi bisa juga kan ada Dedi, Ani, Betty, sama Dedi aja. Atau sama Endah aja gitu. Kan yang dipilih cuma 3 orang. Nah, kita mau hitung ada berapa banyak kemungkinan yang terjadi. Ada berapa banyak kemungkinan 3 orang yang dipilih untuk diseleksi itu. Gitu ya. Oke. Dalam diagram, Bu Intan jelasin dulu ya di diagramnya. Bu Intan tulis dulu pertama Ani, Betty, sama Cici. Bu, kenapa nggak ada Dedi sama nggak ada Endahnya? Kan kalau kombinasi tadi ditulis di awal semua ya. Kalau kombinasi agak berbeda. Oke, si Ani dulu. Ani, kita fokus ke Ani dulu ya. Ini nanti dulu gitu. Kita fokus ke Ani. Oke. Bu Intan tulis Ani dulu. Habis itu kemungkinan yang selanjutnya adalah Ani berpasangan dengan Betty. Ini berpasangan dalam tanda kutip ikut lomba. Si Ani bisa aja ikut lomba sama Betty, bisa ikut lomba sama Cici atau sama Dedi.
gitu. Nah, sedangkan yang dibutuhin itu kan 3 orang. Ini kan baru ada 2 kemungkinan, Ani Betty atau Ani Cici atau Ani sama Dedi. Gitu ya. Itu baru 2. Kemudian next, kemungkinan orang ketiganya siapa nih? Oh, bisa aja Ani, Betty, Cici atau Ani. Jadi lihat garisnya aja ya, sumbunya aja ya. Bisa Ani, Betty, Cici, bisa Ani, Betty, Dedi, atau Ani, Betty, Enda. Kemungkinan orang ketiganya. Nah, ini kan kemungkinan orang pertamanya di sebelah sini. Kemungkinan orang keduanya kan ada di sebelah sini. Nah, ini kemungkinan orang ketiganya ada di sebelah sini. Nah, gitu ya. Nah, maka ini maksudnya ABC apa, Bu? Ini maksudnya 3 orang yang dipilih itu maksudnya Ani, Betty, Cici. Jadi ini Bu Intan buat inisialnya gitu ya. Kemungkinan yang terjadi Bu Intan bentuk inisial saja. Nah, selanjutnya ini clear ya, sudah selesai. Oke. Kemudian habis Ani, kemungkinan yang kedua, orang keduanya adalah si Cici. Habis Cici, Dedi. Bu, ini kok bukan Ani, Cici, terus Betty lagi. Kok nih Betty, ini kok Dedi sama Endah doang orang ketiganya di garis yang ini. Kok nggak ada si Betty-nya? Karena Betty ini udah di bagian sebelah sini. Jadi intinya tuh susunan pada kombinasi nih ya. Dalam diagram terlihat bahwa ada 10 susunan. Ini total ada 10 susunan yang mungkin dibentuk mengikuti lomba cerdas cermat. Apabila kalian perhatikan, kalau diperhatiin nih, kemungkinan kalau kita buat diagram itu akan bertemu antara Ani, Betty, Cici, atau Ani, Cici, Betty gitu kan. Ini kan tadi kan Bu Intan lagi bahas ini kan Ani, Cici, kok ini Betty-nya nggak ada Bu, cuma langsung Dedi sama Endah gitu. Atau bisa juga ada kemungkinan Betty, Cici, sama Ani, ini kan orang yang sama semua ya. 3 orang ini adalah orang yang sama semua. Ada susunan ABC, ACB, BAC, BCA, CBA, CAB. Ngerti ya maksudnya ya? CAB tuh ini Cici, Ani, Betty. CBA tuh Cici, Betty, Ani. Gitu-gitu ya. Nah, susunan ini dianggap satu aja. Dianggap sama. Semua dianggap sama saja. Karena mau itu ABC, mau itu ACB, mau BAC, mau BCA, mau CBA, mau CAB, itu kan pada intinya yang mewakili lomba itu kan ya Ani, Betty sama Cici kan gitu. Jadi semuanya dianggap sama saja karena 3 orang yang sama. Inilah kombinasi yang dimaksud tanpa memperhatikan urutannya. Jadi bodo amat orang pertamanya si Ani, terus orang keduanya Betty atau orang ketiga mau orang pertamanya Ani, ini kan ABC. Mau orang pertamanya Betty, ini kan BCA. Mau orang pertamanya Cici, ini kan CBA. Itu sama aja karena mereka 3 orang yang sama. Makanya kombinasi itu tidak memperhatikan urutan atau tanpa memperhatikan urutan. Berbeda dengan permutasi yang memperhatikan urutan. Gitu. Nah, ini elemen kombinasi yang dipermutasikan. Ini maksudnya ABC, Ani, Betty, Cici, ini kemungkinan yang samanya tuh ini. Ada sebanyak berapa nih? 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian Ani, Betty sama Dedi, ABD juga sama. Ada 6 kemungkinan yang sama. Jadi ini yang di sebelah sini, ini yang Bu Intan ambil salah satunya dari sekian banyak ini. Pada intinya gitu. Balik lagi, kita nggak mungkin nih bikin diagram satu persatu atau bikin tabel seperti ini satu persatu untuk membedakan mana yang mau kita ambil gitu. Makanya itulah gunanya ada namanya konsep kombinasi gitu ya. Kalau kombinasi di sini C, kalau permutasi di sini P
Ingat, ini warnanya jangan keliru ya. Ini kombinasi yang biru, ini permutasi yang agak-agak orange, merah gitu ya. Oke, lanjut. Kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu unsur dengan objek yang berbeda dari sekelompok unsur tanpa memperhatikan urutannya. Notasi kombinasi adalah ini, kombinasi R unsur dari kombinasi R dari N unsur, Kemudian contoh soal. Terdapat 5 orang siswa, Ani, Betty, Cici, Dedi, Enda. Ini masih soal yang sama ya dengan soal yang sebelumnya. Akan dipilih 3 orang. Berarti awalnya dari 5 orang, dipilih 3 orang untuk diseleksi. Berapa macam susunan yang dapat dibentuk dari 5 orang tersebut? Nah, itulah gunanya kita berpikir secara logis. Ini tuh soal ini tuh bentuk kombinasi atau bentuk permutasi. Kalau teman-teman nggak bisa bedain, akan salah, hasilnya akan berbeda seperti itu. Jadi kita pakai logika. Oh nih, ini ada 5 orang siswa mau dipilih cerdas cermat buat 3 orang diseleksi. Berarti nggak memperhatikan urutan dong. Oh berarti ini kombinasi gitu. Jadi kalau ada bentuk soal kita tentuin dulu ini permutasi atau kombinasi. Kalau emang ini permutasi yang mana? Sikliskah atau permutasi unsur yang sama atau unsur yang berbeda gitu ya. Nah, oke, kita udah tahu ini kombinasi, maka kita kerjakan secara konsep kombinasi. Ya udah, tulis ulang. Ingat R itu lebih kecil daripada N atau N lebih besar daripada R, maka kita tulis si N-nya dulu. Nah, di sini jadi mau nulis ini atau ininya aja sama aja ya. Ini Bu Intan tulis semuanya supaya terbiasa dengan tulisan itu. Oke. Kombinasi 3 unsur diambil dari 5 unsur. Ini ya. Oke. Tinggal kita masukin N-nya 5 faktorial gitu kan. Kemudian R-nya 3 faktorial dikali, ada tanda kalinya. Kemudian di sini minta N min R, kemudian difaktorialkan. Berarti 5 dikurang 3 baru difaktorialkan. Gitu ya. Lanjut deh. Sama dengan 5 faktorial, ini 3 faktorialnya tetap. Ini kan kita mau menyelesaikan yang tanda dalam kurungnya dulu. 5 dikurang 3. 5 kurang 3, 2. Ya udah selesaikan. Maka 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3, berhenti di 3 faktorial, karena di bagian bawahnya ada 3 faktorial supaya bisa dicoret gitu. Nah, yang bawah ada 2 faktorial, 2 dikali 1 bisa dicoret sama 4. 4 dibagi 2, 2. Maka hasil akhirnya 5 dikali 2 yaitu 10. Maka ada 10 susunan atau 10 cara untuk memilih 5 orang ini. Jadi tanpa kita harus membuat diagram seperti ini ataupun seperti ini gitu ya. Kita sudah bisa menentukan, oh ini mah cuma ada 10 susunan aja gitu. Oke, contoh soal kombinasi. Ini tidak Bu Intan kerjakan secara langsung, ini supaya untuk latihan kalian aja. Ini hanya step by stepnya. Nomor 1, jika diketahui C 7N 72 gini ya, berarti kan 2 unsur diambil dari 7 unsur sama dengan N, maka tentukan nilai N, maksudnya ini tentukan hasil akhirnya ya. Nah, ini sudah Bu Intan buat contekannya. Nomor 2 juga sudah Bu Intan buat contekannya. Suatu rapat dihadiri oleh 9 orang. Jika di akhir rapat ke-9 orang tersebut berjabat tangan, jadi ada 9 orang lagi rapat, terus pada saling berjabat tangan gitu, tentukan banyak jabat tangan yang mungkin terjadi. Jadi ada dalam ruangan itu ada berapa banyak jabat tangan yang terjadi gitu ya. Nah ini sudah Bu Intan buat contekannya juga. Nomor 2, jadi tolong dikerjakan secara mandiri gitu ya, kerjain aja sendiri. Jadi mau ditulis materinya, mau di print materinya terserah ya.
kerjakan sendiri. Nah ini Bu Intan mau kasih tahu nomor 3 karena agak berbeda. Nomor 3 Bu Intan kerjakan. Waduh, menumpuk begini ya gambarnya. Oke, Bu Intan kasih tahu di sini aja. Sebuah kantong berisi 6 kelereng berwarna merah, 4 kelereng berwarna putih, dan 3 kelereng. Sorry. Sebuah kantong berisi 6 kelereng berwarna merah dan 4 kelereng berwarna putih, titik. Nah inilah kita harus baca secara seksama perintahnya ya. Titik. 3 kelereng diambil sekaligus secara acak. Oh berarti ada kantong. Dalam satu kantong itu ada 6 merah sama 4 putih. 6M 4P gitu. Dalam satu kantong nih, satu kantong. Nah ini ceritanya kantong. Gitu ya. Ada 6 kelereng merah, 4 putih. 3 kelereng diambil sekaligus secara acak. Oh, nih dalam kantong ini mau diambil nih. Nih ceritanya tangan. Mau diambil secara acak. Nah, kita nggak mungkin nih, nggak tahu kan kelereng mana yang bakal keambil. Karena kan nggak tahu. Namanya juga bahasanya diambil secara acak. Berapa banyak pengambilan kelereng itu jika kelereng yang terambil kemungkinannya ketiganya berwarna merah, kemudian 2 berwarna merah dan 1 berwarna putih. Oke, kita buat di sini. Ingat kalau kombinasi rumusnya adalah ini. Gitu ya, ini jadi Bu Intan tempel terus di setiap contoh soal supaya ingat seperti itu. Oke. Nomor yang bagian A. Ketiganya berwarna merah. Mungkin ini presentasinya bisa dilihat di HP kalian masing-masing ya. Kalau di HP masing-masing tuh nggak numpuk gitu ya. Kombinasi ketiganya berwarna merah. Kombinasi ketiganya berwarna merah tuh gini. Yang kan kelereng yang warnanya merah itu ada berapa kelereng. Jadi dalam satu kantong itu kan tadi ada 6 merah, 4 putih. Terus kan diambil pakai tangan. Gitu. Berapa banyak pengambilan kelereng itu jika kelereng yang terambil ketiganya berwarna merah? Maka ini bentuk kombinasi. Kan ketiganya berwarna merah, berarti yang diambil 3 merah nih. Kombinasi 3 unsur dari berapa unsur? Nah, total kelereng merah yang ada di dalam kantong berapa? 6, berarti kombinasi 3 unsur dari 6 unsur. Gitu. Gampang kan? Terus yang B. Yang B apa sih? 2 berwarna merah dan 1 berwarna putih. 2 berwarna merah dan 1 berwarna putih. Oke, kalau seperti ini berarti kita menggabungkan 2 kombinasi. Menggabungkan maksudnya gimana, Bu? 2 kombinasi digabungin. Maksudnya gini. 2 warna merah itu kan kombinasi dari 2 kombinasi 2 diambil dari 6 unsur. Maksudnya gimana, Bu? Jadi kan yang keambil kelerengnya 2 warna merah dari kelereng yang ada di dalam kantong itu ada 6 gitu kan. Nah, dikali kombinasi dari kan ini 1 warna putih nih yang diminta. Kemungkinan yang berapa banyak pengambilan kelereng, kemungkinan yang terambil tuh 1 warna putih. 1 warna putih dari total banyaknya kelereng warna putih itu ada berapa? 4. Nah, ini penggabungan 2 kombinasi. Jadi kalian hitung yang sebelah sini, hitung hasilnya berapa, sebelah sini hitung hasilnya berapa, kemudian dikali 2 karena ada bahasanya 2 warna merah dan 1 warna putih. Gitu. Maka ini hasilnya berapa, kemudian dikali. Nah, ini kalau nggak salah ini Bu Intan sudah buat peluang pengambilan 2 kelereng merah. Nih, peluang 2 pengambilan 2 kelereng merah, ini peluang pengambilan 1 kelereng putih. Seperti itu ya. Ini 2 apa 3 sih? Ketiganya berwarna merah. 2 warna, oh iya benar. Sorry.
Bener yang B, Bu Intan salah lihat. Yang B ya. Yang B itu minta 2 warna merah, 1 putih. Maka di sini peluang pengambilannya 2 kelereng merah, di sini peluang pengambilan 1 kelereng putih. Maka dibuat kombinasinya. Kemudian hasil akhirnya kebetulan hasil akhir peluang pengambilan 2 kelereng merah itu 15. Hasil akhir pengambilan 1 kelereng putih itu 4. Maka kita kalikan. 15 dikali 4, maka banyaknya cara pengambilan kelereng agar terambil 2 berwarna merah dan 1 berwarna putih adalah 60 cara. Gitu ya. Kalau masih kurang jelas silahkan WA Bu Intan tentang permutasi dan kombinasi. Cuman maaf kalau seandainya agak-agak lama responnya ya, karena Bu Intan juga harus mengurus urusan yang lain gitu. Ini kisi-kisi PAT seperti yang sudah Bu Intan pernah kasih tahu di grup. Kisi-kisi PAT ini tolong dikerjakan untuk nilai tambahan ketika ujian kalian. Jadi Bu Intan nggak perlu masukin nilai murninya kalau kalian mau mengerjakan ini semua. Ini lumayan ada banyak ya. Tolong dibuka di HP masing-masing aja karena ini kayaknya sih ada nomor yang kepotong nih di bagian bawahnya sini nih ada nomor yang kepotong. Jadi tidak bisa full masuk gitu ya. Itu saja dari Bu Intan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.